Kembali di iNews Sore, pemirsa, seorang istri membunuh suaminya gara-gara dipaksa untuk berhubungan intim di Serang, Banten. Suami akhirnya tewas karena dicekik. Warga Kampung Masigit, Kelurahan Masjid Priyayi, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, digegerkan tewasnya seorang kakek dengan luka di bagian leher. Pria lanjut usia ini ditemukan tewas di dalam rumahnya. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Tidak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku yang tiada lain adalah sang istri korban. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui mencekik suaminya untuk membela diri karena korban terus memaksa dengan kekerasan meminta berhubungan intim. Tersangka H baru berada di Indonesia selama 2 bulan setelah sebelumnya bekerja menjadi TKW di Arab Saudi selama 8 tahun. Berarti sebelum kejadian ini terjadi ada keributan di dalam rumah? Iya, dia kan ngajak pulang, nggak sabaran. Saya kan menolaknya, kita dulu, kita laporan ke kiai dulu, Pak Ustadz, mungkin nggak halal, mungkin nggak sah, kita namanya udah 8 tahun, nggak bareng. Sedangkan dari itu ngajak kita pindah, nggak bener aja, itu laporan dulu Pak Kiai, mudah-mudahan diridhoi, gitu segalanya macamnya biar senang, biar bagus. Dia nggak mau, marah. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal tindak pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya terkait seorang istri tega membunuh suaminya di Serang, Banten, sudah bergabung bersama kami Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Aheles Hutapea. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mbak Stefani. Baik, Pak Kapolres, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu, benarkah motif tersangka membunuh suaminya karena dipaksa berhubungan intim? Terima kasih Mbak Stefani. Perlu kami jelaskan bahwa Polres Serang Kota hari ini menangani kasus yang cukup unik, di mana pelakunya adalah seorang wanita dan korbannya adalah seorang pria yang masih terikat hubungan suami istri. Perlu kami jelaskan bahwa perbuatan ini dilatar belakangi adanya keributan yang kerap terjadi antara suami dan istri, di mana si pelaku yang merupakan istri dari korban telah merantau sebagai TKW di Arab Saudi lebih kurang 8 tahun, dan baru 2 bulan ini kembali ke rumah di Serang. Kemudian kecekcokan juga masih sering terjadi, hingga kemarin sebelum ditemukan korban meninggal dunia, tetangga sekitaran rumah memang mendengar ada suara keributan, namun karena dikira itu adalah keributan biasa, tidak ada yang membantu melerai karena keributan di dalam rumah. Namun beberapa saat kemudian setelah suara ini didatangi rumah dan ditemukan korban sudah meninggal dunia. Demikian, Stefani. Baik, Pak Maruli, apakah ada unsur kekerasan pada saat suami atau korban ini memaksa istrinya berhubungan intim yang menyebabkan kemudian tersangka nekat melakukan aksinya? Seperti kami sampaikan di awal bahwa kasus ini memang cukup unik, bahwa menurut pengakuan korban, bahwa korban diminta untuk melakukan hubungan layaknya suami istri karena korban dan si pelaku adalah memang pasangan suami istri yang sah. Alasan si korban bahwa badan capek, kemudian lagi tidak enak badan, sehingga enggan untuk melayani hal tersebut, mengakibatkan korban emosi, kemudian sedikit pertengkaran, dan terjadilah keributan. Demikian informasi dari pelaku. Ya, dari informasi pelaku ini pada saat dipaksa memang ada kekerasan yang ia alami atau seperti apa, Pak? Kita melihat tubuh korban memang ada luka cekikan
dan tubuh si pelaku juga ada luka di tangan yang dari keterangan pelaku bahwa jari si pelaku digigit oleh korban. Jadi memang ada luka di tangan pelaku. Demikian. Baik, artinya memang ada unsur kekerasan pada saat korban memaksa pelaku untuk berhubungan intim. Apakah pemaksaan ini pernah terjadi sebelumnya, Pak, dari pengakuan tersangka? Untuk apakah memang ada perlawanan yang dilakukan oleh si pelaku, kita akan dalami berdasarkan alat bukti yang kita temukan di TKP. Namun memang menurut keterangan pelaku bahwa keributan ini bukan saja ini terjadi, beberapa minggu yang lalu juga memang sering terjadi keributan kecil di dalam rumah tangga yang bersangkutan. Baik, kalau tersangka ini Anda sebutkan sebelumnya bekerja sebagai TKW sebelumnya selama 8 tahun. Untuk korban sendiri sehari-harinya seperti apa, Pak, pekerjaannya? Kami mendapatkan informasi bahwa pelaku adalah pekerja harian lepas. Artinya buruh-buruh yang ada di sekitaran daerah Serang. Yang mungkin di masa pandemi ini cukup pelik dan saat ini kadang bekerja, kadang tidak. Baik, terima kasih AKBP Maruli Hutapea, Kapolres Serang atas informasinya sudah bergabung bersama kami di ini sore. Kita berlanjut ke kasus lain, pemirsa. Setelah kemarin dijemput polisi, suami korban pembunuhan yang menewaskan ibu dan anak di Subang beserta istri mudanya kembali dipulangkan. Sementara anjing pelacak menemukan sepatu di kebun sekitar TKP yang diduga milik sang pembunuh. Kedua saksi ini langsung dibawa ke ruang pemeriksaan Polres Subang. Pemanggilan Yosef dan istri mudanya untuk keperluan penyelidikan. Penyidik membutuhkan konfirmasi atas beberapa hal. Pemeriksaan tambahan didampingi oleh tim kuasa hukum Yosef. Sementara itu, polisi menemukan sepatu putih di sekitar lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Penemuan sepatu melibatkan anjing pelacak dari K9 Polda Jawa Barat. Sepatu olahraga itu ditemukan di kebun sekitar tempat kejadian perkara. Diduga sepatu milik pelaku yang sebelumnya sudah dicurigai kabur ke kebun belakang rumah setelah menghabisi nyawa ibu dan putrinya 18 Agustus lalu. Pemirsa, polisi masih memburu 5 pelaku dalam kasus penyekapan seorang pengusaha dan istrinya di Depok, Jawa Barat. Sementara 2 pelaku lainnya telah ditangkap. Polisi menduga ada 7 orang yang menyekap pengusaha AT dan istrinya di sebuah hotel di Depok, Jawa Barat. Korban disekap sejak 25 Agustus lalu dan berhasil melarikan diri pada Jumat 27 Agustus. Usai menerima laporan, polisi langsung bergerak cepat mengevakuasi korban dan menangkap 2 pelaku. Saat ini polisi masih mengejar 5 terduga pelaku lainnya. Dari 7 orang yang diduga melakukan penyekapan, 2 orang sudah kita lakukan penahanan. Untuk yang 5 orang lagi, sampai saat ini masih dalam pengembangan dari penyidik Reskrim Polres Depok. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, yang 5 orang itu mungkin bisa kita amankan. Penyekapan ini diduga terkait polemik penggelapan uang perusahaan tempat AT bekerja. Belum diketahui siapa dalang penyekapan. Sementara itu, rumah korban yang berada di Jalan Redaksi, Komplek Wartawan Kalimulia, Depok, sepi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Sejumlah orang mendesak polisi memperjelas kasus dugaan terorisme yang melibatkan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman. Kelompok yang menamakan diri Sahabat Munarman ini bahkan meminta pembebasan Munarman. Sejak ditahan April lalu, kasus dugaan terorisme yang melibatkan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman dianggap belum diungkap secara jelas oleh polisi. Untuk itulah kelompok yang menamakan diri Sahabat Munarman mendesak agar kasus ini segera diungkap dan dibuktikan. Bahkan mereka meminta agar Munarman dibebaskan jika tidak bersalah. Mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi
dan terorisasi serta fitnah terhadap sahabat kami, Saudara Munarman S.H. 2. Mendesak agar kriminalisasi dan terorisasi serta fitnah terhadap Saudara Munarman S.H. segera dihentikan dan membebaskan dari tahanan. Sebelumnya, Polri menetapkan Munarman sebagai tersangka kasus Bayat di Makassar tahun 2015. Polri juga menegaskan penutupan mata dan pemborgolan Munarman sesuai standar internasional penangkapan tersangka terorisme. Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman ditetapkan sebagai tersangka sejak 20 April, sepekan sebelum penangkapannya. Penangkapan tersangka Munarman setelah gelar perkara digelar dengan sejumlah alat bukti, yakni video rekaman dan saksi yang hadir dalam baiat ISIS di Makassar pada Januari 2015 lalu. Sementara itu, mantan kuasa hukum FPI mengatakan penetapan tersangka Munarman dalam kasus baiat ISIS membingungkan karena menurutnya kehadiran Munarman sebagai pembicara di seminar. Aziz Yanuar pun menyesalkan penangkapan Munarman hingga menutup dan memborgol tangan saat tiba di Polda Metro Jaya. Ia menilai ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Kabag Penum Divisi Humas Polri menjawab prosedur terhadap Munarman sesuai dengan standar internasional penangkapan tersangka teroris. Munarman disangkakan pasal 14 Jungto pasal 7 dan atau pasal 15 pasal 7 tahun 2015 tentang terorisme. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus lain, pemirsa. Anak buah mantan Mensos Juliari, Adi Wahyono, divonis 7 tahun penjara dalam kasus korupsi dana bantuan sosial. Majelis hakim menyatakan Adi terbukti korupsi dana bansos bersama Juliari dan Matius Joko Santoso. Vonis terhadap mantan pejabat pengguna anggaran Kemensos, Adi Wahyono, sama dengan tuntutan jaksa, yaitu 7 tahun penjara, ditambah denda Rp350 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Majelis hakim yang menggelar sidang secara online menyatakan Adi Wahyono terbukti menjadi perantara penerima suap senilai Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan vendor bansos COVID-19. Sedangkan sidang vonis bagi anak buah Juliari lainnya, Matius Joko Santoso, sampai saat ini masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang divonis 12 tahun penjara dalam korupsi bansos tidak mengajukan banding. KPK akan segera mengeksekusi Juliari. Sejak divonis 12 tahun penjara 23 Agustus lalu, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara tidak mengajukan banding. Dengan demikian, vonisnya menjadi ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Artinya, Juliari Batubara akan menjalani hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta atau kurungan 6 bulan penjara jika denda tidak dibayar. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana pengganti Rp14,5 miliar dan pencabutan hak politik. KPK menyatakan akan segera mengeksekusi Juliari ke penjara setelah menerima salinan putusan. Sementara KPK sendiri juga tidak akan mengajukan banding atas vonis terhadap Juliari. Nah, kami sudah sempat berdiskusi sedikit dengan terdakwa. Ratusan warga rela antri berjam-jam demi mendapat vaksin yang diberikan oleh Puskesmas Tanjung Barat, Jakarta Selatan. iNews Sore akan kembali sesaat lagi.